jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan, bahwa kasih-Mu tak pernah terlambat untuk hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu sungguh besar Tuhan. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselangi. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Terima kasih ya Tuhan, buat kuasa-Mu yang tidak terbatas. Tuhan tak pernah terlambat
Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya kuasa Tuhan adalah kuasa yang besar. Janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku, kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Mari umat-umat Tuhan yang percaya kuasa Tuhan besar, mari kita bangkit berdiri bersama. Angkat tanganmu, arahkan tanganmu ke Tuhan, arahkan hatimu ke Tuhan. Pagi hari ini Hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk kuasa-Mu yang besar itu Engkau nyatakan di tempat ini. Untuk setiap mereka yang lemah, untuk setiap mereka yang letih lesu Tuhan, Engkau yang menguatkan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, besar. Haleluya. Yes, yes, nyatakan Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Imani, biar itu nyata dalam setiap kehidupan kita. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan, Engkau lebih besar dari apapun Tuhan. Engkau Tuhan yang kami sembah, Engkau Tuhan yang kami sembah. Haleluya. Janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu. Janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selayaknya kami bangga punya Allah yang dahsyat seperti Engkau, karena Engkau yang melakukan segalanya dengan kuasa-Mu yang nyata dalam setiap hidup kami Tuhan. Tuhan, kalau kiranya dalam hidup kami sedang mengalami kekhawatiran, kalau dalam hidup kami sedang mengalami kelemahan, pagi hari ini kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang merubah segala kelemahan menjadi kekuatan yang baru. Engkau yang merubah segala kekhawatiran menjadi pengharapan yang baru. Karena di dalam Engkau tiada yang mustahil Tuhan. Dan kami percaya, kami imani. Dan biarkan itu semua boleh terjadi dalam umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah memuji menyembah Engkau, kami telah meninggikan nama-Mu. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan boleh selalu meneguhkan setiap hidup kami, mengubahkan setiap hidup kami, menguatkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Pagi hari ini Bapak Ibu Gembala tidak ada bersama-sama dengan kita karena ada pelayanan di GSPDI Jogja. Nanti sore mungkin akan bersama-sama gabung dengan kita. Pengumuman yang kedua bahwa
Sementara ini ada 2 keluarga karisma yang menunggu hasil swab. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah cemas karena hasilnya apapun itu tidak akan mempengaruhi iman kita. Amin. Amin. Dan kita berdoa semoga hasilnya negatif karena gejala dan sebagainya tidak begitu mendukung, tetapi untuk meyakinkan maka 2 keluarga ini harus menjalani swab. Mohon dukungan logistik dan doa juga untuk keluarga yang sedang melakukan swab ini karena menunggu hasilnya, maka beliau harus diisolasi mandiri. Itu. Jadi dukungan doa, dukungan logistik, dukungan iuran itu bisa lewat diakonia, bisa lewat Ibu Pujono gitu. Mari kita dukung setiap keluarga kita karisma di tempat ini biar semua yang terjadi semua atas perkenanan Tuhan. Jemaat mohon jaga kesehatan di tengah wabah flu yang sedang muncul di tengah-tengah pandemi corona ini. Jika yang ada yang harus isolasi mandiri bisa melaporkan ke Bapak Ibu Gembala untuk didukung doa dan didukung logistik bersama-sama. Itu. Jadi itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh hambanya. Saudara Fion, mari waktu saya persilakan. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Ya, saya percaya walaupun Bapak Ibu Gembala ini mungkin kalimat yang sudah sering sekali diucapkan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Gembala tidak bersama-sama dengan kita semua saat ini, tapi sungguh saya merasakan hadirat Tuhan saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Yang ikut merasakan hadirat Tuhan boleh katakan amin Bapak Ibu. Iya, bahwa hadirat Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun, bahwa hadirat Tuhan tidak pernah harus ada syaratnya. Syaratnya cuma satu, kalau Bapak Ibu Saudara mau merasakan hadirat Tuhan adalah waktu Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini dengan kesadaran penuh dan hati ini mau untuk dibuka. Sama-sama katakan hati mau dibuka. Iya, betul. Jangan sampai kedatangan Bapak Ibu Saudara ke tempat ini pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sudah mandi, Bapak Ibu Saudara mungkin sudah siap-siap, sudah mempersiapkan yang terbaik, tapi sampai di sini Bapak Ibu tidak dapat apa-apa, rugi Pak Bu. Kalau Bapak Ibu Saudara jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen yang setiap minggu katanya ke gereja, tapi tidak ada perubahan setiap kali ibadah, rugi Bapak Ibu. Betul. Makanya mari saya ajak setiap kita pagi hari ini untuk sama-sama kita buka hati sekali lagi. Yang mau katakan amin. Ya, biarkan firman Tuhan itu sama-sama mengubahkan setiap kita. Firman Tuhan boleh mengajar dan mendidik setiap kita. Bukan hanya Bapak Ibu Saudara tapi saya juga begitu ya yang menyampaikan di depan. Baik, sekali lagi kita berdoa ya, kita menyambut firman Tuhan. Mari siapkan hati. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa kehadiran-Mu melalui Roh Kudus ada di tempat ini. Kami tahu kehadiran Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Engkau memenuhi seluruh sudut ruangan ini. Bahkan saat sebelum kami ada di tempat ini, Engkau Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau ada di dalam hati kami, Engkau lebih dekat dari apapun. Saat ini juga kami tahu Roh Kudus Engkau mau menjamah setiap kami, Engkau mau menguatkan setiap kami, Engkau mau meneguhkan setiap kami. Diberkati umat-umat Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan, dan Engkau yang memakai hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan amin Bapak Ibu. Amin. Ya, saya mau sampaikan hal ini Bapak Ibu Saudara tentang tawar hati. Saya merasa bahwa akhir-akhir ini banyak yang sedang sakit ya Bapak Ibu ya, betul ya. Kami sekeluarga juga mengalami sakit begitu. Baik secara fisik dan secara jiwa. Saya sudah siapkan bulan lalu, saya sampaikan bahwa di khotbah saya berikutnya yaitu bulan ini saya akan sampaikan tentang lambang T, betul ya Bapak Ibu ya. Tapi kemarin Tuhan interupsi saya untuk enggak sampaikan itu dulu, jangan sampaikan itu dulu, tapi sampaikan ini kepada umat-umat Tuhan. Oh ya, oke siap. Kenapa saya harus sampaikan ini?
Karena Tuhan taruh dalam hati saya juga berpikir demikian bahwa banyak umat-umat Tuhan yang bukan hanya sakit secara fisik, tapi juga sakit secara jiwa. Banyak umat-umat Tuhan yang merasakan tawar hati. Apa yang membuat kita tawar hati, Bapak Ibu? Mungkin melihat perubahan begitu cepat begitu ya. Semakin banyak orang di sekitar kita yang terlihat gejalanya mulai aneh-aneh begitu. Kita mulai tawar hati begitu ya. Kita melihat berita di luar sana ya, bencana alam, waduh Tuhan semakin dekat, kedatangan Tuhan semakin dekat. Mungkin kita khawatir, kita takut, kita jadi tawar hati gitu. Tawar hati itu apa sih Bapak Ibu? Ya, tulisannya terlalu kecil ya di depannya. Tapi saya harap yang masih bisa terbaca, puji Tuhan. Tawar hati itu artinya nggak semangat, nggak ada kemauan lagi, takut, kecewa, putus harapan. Apa yang membuat kita tawar hati Bapak Ibu akhir-akhir ini? Yang membuat jiwa kita sakit, yang membuat kita rasanya aduh nggak semangat lagi ya. Melihat cuaca seperti ini, banyak jemaat Tuhan yang ambruk juga. Aku nggak semangat lagi, nggak semangat. Ini fenomena kita Bapak Ibu ya. Bahwa kita akhir-akhir ini bukan hanya sakit secara fisik, tapi juga sakit secara hati, secara jiwa kita juga sakit. Nah, kita akan belajar sama-sama dari satu tokoh Alkitab. Bapak Ibu bisa siapkan kitab Yosua. Ya. Kitab Yosua, yang bawa Alkitab silakan dibuka. Yosua pasalnya yang ke-1. Kita akan belajar tentang tokoh ini, yaitu Yosua. Di PowerPoint dulu saja Firda, nanti ayatnya nanti. Oke, klik next. Ya, next lagi. Ya, Yosua 1 ayat 1 sampai 9 nanti kita akan baca. Nah, sebelumnya saya akan sampaikan tentang latar belakang teksnya dulu ya Bapak Ibu. Siapa ini Yosua? Setiap kita sudah kenal siapa itu Yosua, begitu ya. Yosua ini disebut dia ini adalah abdinya Musa, artinya dia ini suruhannya Musa ya. Dia adalah pembantunya Musa. Kemudian berikutnya Yosua ini dia adalah pahlawan perang waktu bangsa Israel melawan bangsa Amalek. Ini pertama kali nama Yosua disebut di dalam Alkitab. Tuhan memerintahkan Musa, pilih Yosua untuk memimpin perang. Jadi bangsa Israel berperang lawan bangsa Amalek, sementara Musa angkat tangan. Di samping kanan dan kirinya ada Harun dan Hur. Kalau Musa turun tangannya, bangsa Israel kalah. Kalau Musa naik tangannya, bangsa Israel menang. Makanya Musa butuh Harun dan Hur untuk menopang tangannya. Nah, yang berperang di bawah adalah Yosua, dia pahlawan perangnya. Ya. Kemudian Yosua ini dia pernah diajak Musa untuk naik Gunung Sinai. Sementara tua-tua bangsa yang lain tinggal di bawah, Musa mengajak Yosua untuk naik ke Gunung Sinai, ya. Kemudian Yosua ini adalah salah satu dari 12 pengintai yang mengintai Kanaan, ya. Pada akhirnya kita tahu bahwa Yosua ini adalah penggantinya Musa. Betul ya Bapak Ibu ya? Yosua ini adalah pengganti pemimpin pengganti dari Musa. Nah, ternyata Yosua ini pun mengalami yang namanya tawar hati Bapak Ibu. Di dalam perubahan statusnya dia dari suruhan, dari pembantu, dari abdi menjadi pemimpin bangsa Israel yang besar. Dia mengalami tawar hati. Nanti kita akan belajar sama-sama ya. Oke, kita baca ya Yosua 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9 ya. Saya bacakan Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Judulnya perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het,
sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9, ayat terakhir. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Sama-sama katakan amin. Ya, di Yosua 1 ini Bapak Ibu, ini adalah status perubahannya Yosua. Ya, ini adalah titik turning pointnya Yosua, dari dia menjadi abdi, dari dia menjadi suruhan, kemudian tiba-tiba Tuhan minta dia untuk menggantikan Musa memimpin bangsa yang besar. Ya, ini bukan tugas yang mudah, ini bukan pekerjaan yang mudah, makanya wajar kalau Yosua tawar hati. Betul ya Bapak Ibu ya? Ini adalah sebuah perubahan yang wow, terlalu wow buat Yosua. Tuhan aku bisa enggak ya? Tuhan aku bisa enggak ya? Kan gitu kan. Makanya wajar waktu Yosua tawar hati. Di ayat yang sudah kita baca, ada 3 kali Tuhan berbicara kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini sudah berkali-kali saya bilang Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan bahwa kalau ada sebuah kalimat atau ada sebuah frasa atau ada sebuah kata yang diulang lebih dari 2 kali, artinya penting, artinya diberikan penekanan secara khusus. Artinya Tuhan tahu bahwa Yosua ini tawar hati. Makanya Tuhan berkali-kali ucapkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bagi setiap kita mungkin Bapak Ibu, mungkin gejalanya sama ya Bapak Ibu. Saya juga kemarin waktu sakit mengalami hal yang sama, yaitu lidahnya tawar. Betul ya Bapak Ibu ya? Mau makan rasanya enggak ada rasanya begitu ya. Wah, apa-apa ini corona begitu kan. Mau makan tapi pahit gitu rasanya, lidahnya tuh tawar gitu. Mau coba makan ini enggak enak lidahnya gitu ya. Saya ngaca lihat lidah itu putih begitu ya. Kata Nathan itu mungkin gejala tipes begitu. Tapi ini Yosua bukan cuma tawar lidahnya Bapak Ibu, tapi tawar hatinya. Yang tawar bukan cuma lidahnya, tapi hatinya dia tawar, begitu. Nah, saya akan tunjukkan kepada kita semua apa penyebab Yosua tawar hati. Apa yang membuat Yosua tawar hati, dan ini pun yang membuat kita tawar hati Bapak Ibu. Kita bisa belajar dari Yosua. Klik sekali. Yosua dia suka mengandalkan kekuatan diri sendiri. Waktu dia dikasih tanggung jawab sama Tuhan, waktu dia dikasih kamu harus memimpin bangsa Israel, dia tawar hati. Makanya Tuhan katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan tawar hati, semangat yuk semangat. Kenapa dia tawar hati? Karena dia suka mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dia mengukur apa yang ada di depan dengan kemampuan dirinya. Kekuatan diri sendiri itu apa Bapak Ibu? Pengetahuan. Itu kekuatan diri kita sendiri, pengetahuan, pengalaman. Tapi akan ada saat di mana pengetahuan dan pengalaman kita itu tidak akan membantu kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Kadang-kadang aku perasaan aku sudah pernah menyelesaikan masalah yang lebih besar dari ini, tapi aku diperhadapkan dengan masalah yang lebih yang rasanya lebih kecil, enggak ada apa-apanya dengan masalah waktu itu. Tapi kenapa rasanya untuk sekarang berat sekali?
Akan ada saatnya di mana pengetahuan dan pengalaman itu tidak akan membantu setiap kita. Kekuatan diri sendiri apalagi, gelar, jabatan. Kita punya gelar, kita punya jabatan. Tapi gelar dan jabatan itu tidak akan membantu kita dalam menyelesaikan masalah kita. Itu yang membuat kita tawar hati. Kita rasanya mengandalkan apa yang kita miliki, tapi ternyata itu tidak membantu. Apalagi kekuatan diri sendiri, relasi, saudara. Semuanya pergi, tidak bisa bantu. Makanya terus tawar hati. Saya mau kasih tahu kepada kita Bapak Ibu, bahwa sebenarnya Yosua punya dua hal yang luar biasa dalam hidupnya. Klik sekali. Yosua suka mengandalkan diri sendiri, Yosua tawar hati, padahal Yosua memiliki roh Allah dalam dirinya. Loh, orang yang punya roh Allah di dalam dirinya tuh masih bisa tawar hati toh. Orang yang punya roh Allah di dalam dirinya itu ternyata masih bisa mengandalkan diri sendiri toh. Coba klik sekali. Bilangan 27 ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Ini Tuhan sendiri yang berbicara. Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Letakkanlah tanganmu atasnya. Ini Tuhan sendiri yang berbicara. Tuhan sendiri yang mengungkapkan bahwa Yosua ini penuh dengan roh. Yosua membandingkan masalah apa yang ada di depannya dengan kekuatannya sendiri. Ya, padahal dia punya roh Allah yang luar biasa di dalam dirinya. Oh, ternyata masih bisa ya. Orang yang penuh dengan roh Allah, ternyata dia masih bisa menggunakan suka mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Ternyata masih bisa Bapak Ibu. Ternyata masih bisa. Dan inilah faktanya bahwa Yosua tawar hati. Kalau kita baca Bapak Ibu Yosua 11, yang Bapak Ibu yang bawa Alkitab buka saja, enggak usah dibuka elektronik, enggak usah. Kalau Bapak Ibu baca, kalau Bapak Ibu lihat perikopnya, Yosua pasal 11 ayat 16 sampai 23 itu berbicara tentang kemenangan-kemenangan orang Israel. Yosua pasal 11 ayat 16 sampai 23, di situ dicatat kemenangan-kemenangan bangsa Israel. Melawan bangsa ini, melawan bangsa itu, menang. Melawan bangsa ini, Israel menang. Melawan bangsa itu, Israel menang. Lalu pertanyaannya, untuk apa Yosua tawar hati kalau ternyata di dalam perjalanannya Yosua menang lawan bangsa-bangsa? Itu yang tadi yang saya bilang, bahwa kadang-kadang kita tawar hati itu karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mengukur apa yang ada di depan itu dengan kekuatan diri kita sendiri, Bapak Ibu. 2020 sudah mau berakhir. 2020 betul-betul sudah ada di ujung sekali, ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke 2021. Kita enggak tahu ke depan akan jadi seperti apa, ya Bapak Ibu ya. Jangan mau dibohongi bahwa dunia akan semakin baik-baik saja. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa ke depan dunia akan semakin tidak baik-baik saja. Akan semakin menuju kepada kesudahannya, Alkitab dengan jelas katakan. Kita enggak tahu ke depan akan seperti apa. Yuk, makanya jangan pernah kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Seperti Yosua. Saya punya quote seperti ini. Next, klik. Ya. Tuhan tidak mencari orang yang mampu, tapi Tuhan memampukan orang yang Dia cari. Ya. Tuhan tidak pernah cari orang yang mampu, Bapak Ibu. Buktinya kalau kita lihat tadi ya, Yosua pasal 11 ayat 16 dan seterusnya, Yosua menang lawan bangsa-bangsa lain. Yosua berhasil memimpin bangsa Israel menuju kepada kemenangan-kemenangan. Artinya gini Bapak Ibu, Yosua itu hanya jadi alat, yang bekerja itu Tuhan. Gitu. Jadi untuk apa Yosua tawar hati? Gitu ya. Ini Tuhan tidak pernah mencari orang yang mampu, tapi Dia memampukan orang yang Dia cari. Yang setuju katakan amin. Amsal 3 ayat 5, next. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada
pengertianmu sendiri, ya. Padahal Yosua punya roh Allah, tapi dia masih mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Amsal 3 ayat 5 berkata, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, supaya kita tidak tawar hati. Apalagi yang dimiliki Yosua? Yang kedua, next, klik. Yosua suka mengandalkan diri sendiri, padahal Yosua memiliki hikmat kebijaksanaan. Ulangan 34 ayat 9, next. Ulangan 34 ayat 9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lihat Bapak Ibu, Yosua ternyata penuh dengan roh kebijaksanaan. Tema kita tahun ini ya, berjalan dalam hikmat, berjalan di dalam kebijaksanaan. Ternyata walaupun Yosua penuh dengan roh kebijaksanaan, dia masih bisa mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Ternyata masih bisa. Orang yang berjalan dalam hikmat, orang yang berjalan di dalam kebijaksanaan, yang penuh dengan roh kebijaksanaan masih bisa merasa tawar hati. Ya. Orang yang berjalan dalam hikmat bukan orang yang tidak bisa tawar hati, tetapi mereka yang sadar dan mengerti bahwa kehidupan mereka harus dipimpin oleh Roh Allah setiap hari. Sekali lagi saya katakan, orang yang berjalan di dalam hikmat, orang yang berjalan di dalam kebijaksanaan bukan orang yang tidak pernah tawar hati, tetapi mereka yang sadar bahwa hidup ini harus dipimpin oleh Roh Allah setiap hari. Sama-sama katakan, dipimpin oleh Roh setiap hari. Iya. Walaupun kita rasanya tahun ini kita sudah belajar, kita sudah mendengarkan khotbah sepanjang tahun tentang berjalan di dalam hikmat. Kita sudah dengar semua tentang hikmat kebijaksanaan. Tapi bukan berarti kita kebal terhadap yang namanya tawar hati. Ya. Sekali lagi ya Bapak Ibu, saya tekankan bahwa orang yang berjalan dalam hikmat adalah orang yang mengerti dan sadar betul bahwa hidupnya harus berjalan dengan roh, dipimpin oleh roh setiap hari. Yang setuju katakan amin sekali lagi. Iya. Dan pada akhirnya kita tahu Bapak Ibu bahwa Yosua dia memimpin bangsa Israel. Dia berhasil mengalahkan tawar hatinya itu. Dia berhasil mengalahkan kekhawatirannya, ketakutannya, rasa tidak percaya dirinya. Dan dia mengalahkan rasa mengandalkan kekuatan diri sendirinya itu Bapak Ibu. Pada akhirnya kita tahu ya. Kita masuk kepada kesimpulan bagaimana cara untuk kita bisa melawan tawar hati. Ya, bagaimana kunci kita menjalani hari depan yang kita tidak tahu akan terjadi seperti apa. Kuncinya seperti apa? Yang pertama, Bapak Ibu bisa lihat ayat yang kedua. Ayatnya yang kedua. Saya baca ya, Yosua 1 ayatnya yang kedua. Saya baca. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Sama-sama katakan bersiap sekarang. 1, 2, 3. Bersiap sekarang. Ya. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Yang pertama, bagaimana caranya kita mengalahkan tawar hati? Bersandar pada kekuatan Tuhan. Sama-sama katakan bersandar pada kekuatan Tuhan. 1, 2, 3. Bersandar pada kekuatan Tuhan. Tuhan langsung suruh dari Yosua dilantik, sekarang kamu memimpin bangsa Israel. Bersiaplah sekarang, seberangi sungai Yordan. Ndak tunda-tunda, sekarang juga seberangi sungai Yordan. Jangan memikirkan kekuatanmu terlalu lama. Jangan terlalu banyak menimbang-nimbang kekuatanmu dengan masalah yang ada di depan. Kalau engkau terlalu lama mikir kekuatanmu seberapa, masalahmu seberapa, engkau akan tawar hati. Untuk itu bersiap sekarang, seberangi sungai Yordan. Bergantung, bersandarlah pada kekuatanku, kata Tuhan. Yosua langsung diperhadapkan oleh sungai Yordan.
diperhadapkan oleh masalah, ada tantangan, harus seberangi sungai Yordan bersama dengan bangsa. Yang pertama, bagaimana caranya mengalahkan tawar hati? Kalau kita lagi tidak semangat, kita lagi loyo, rasanya jiwanya lagi sakit. Yang pertama, bersandar pada kekuatan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Yang kedua, ayatnya yang kelima. Ya, Yosua 1 ayatnya yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yang kedua, bagaimana cara kita melawan tawar hati adalah pegang janji Tuhan. Sama-sama katakan pegang janji Tuhan. Iya. Waktu engkau dan saya, Bapak Ibu Saudara, kita baca firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, kita dengar janji Tuhan, pegang. Ya. Waktu kita lagi tidak semangat, kita lagi loyo, kita lagi khawatir, rasanya lagi tawar hati, jiwanya sedang tidak karu-karuan rasanya. Bukan hanya fisik, kita tahu bahwa mungkin fisik kita sehat, tapi jiwaku ini tuh lagi goncang rasanya. Caranya untuk kita melawan tawar hati itu adalah pegang janji Tuhan. Di situ di Yosua dikatakan, seorang pun tidak dapat menghadapi engkau. Lalu Tuhan pun akan menyertai. Tuhan tidak akan meninggalkan dan membiarkan. Pegang janji itu Bapak Ibu. Terdengar klise memang bagi orang-orang akhir zaman, anak-anak, khususnya anak-anak muda ya. Allah, Tuhan menyertai. Allah, ya kan? Allah itu udah sering aku dengar, aku juga udah tahu. Tapi masalahnya apakah engkau dan saya mengalaminya atau enggak? Yang saya percaya engkau mau merasakan, Bapak Ibu Saudara dan saya mau merasakan atau tidak, Tuhan tetap menyertai engkau dan saya Bapak Ibu. Bapak Ibu mau lihat atau tidak, percayalah bahwa setiap kita tuh punya malaikat penjaga Bapak Ibu. Alkitab dengan jelas katakan seperti itu. Mau kita bisa melihat atau tidak, kita merasakan atau tidak, tapi faktanya engkau dan saya dibungkus oleh darah Kristus. Engkau dan saya ditutup, dilindungi oleh darah Yesus. Itu yang membuat engkau dan saya seharusnya bisa memegang janji Tuhan bahwa ada penyertaan dalam hidup kita. Rasanya kok ya Tuhan tuh enggak ada. Aku enggak bisa lihat, aku enggak bisa mengalami. Sebenarnya ada yang salah Bapak Ibu kalau kita enggak bisa mengalami Tuhan. Sebenarnya ada yang salah. Kalau kita sampai sekarang kita enggak bisa merasakan dan mengalami pribadi Tuhan dalam hidup kita, itu sebenarnya ada yang salah. Tapi ketahui pagi hari ini, saya katakan mau setiap kita merasakan atau enggak, mau setiap kita melihat atau enggak, percayalah Tuhan saat ini ada di samping Anda. Tuhan ada di depan, Dia berjalan di depan kita, Dia berjalan di samping kita. Kemanapun kita berada, Tuhan ada. Ya, itu yang seharusnya sekali lagi saya katakan kita bisa memegang janji Tuhan. Ya, baik. Yang ketiga, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat 7 dan ke-8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kesimpulan yang ketiga, bagaimana cara melawan tawar hati adalah taat. Sama-sama katakan taat. Iya. Kita enggak bisa, saya beberapa waktu yang lalu saya sampaikan gini Bapak Ibu. Jangan kita terlalu banyak menuntut Tuhan. Tuhan engkau seharusnya begini, Tuhan engkau seharusnya begitu. Kebalik, seharusnya Tuhan yang tuntut kita. Anakku, engkau seharusnya begini, engkau seharusnya begitu.
Makanya dari sisi kita yang harus taat kepada Tuhan, ya. Taat dengan perintah Tuhan. Yosua dikasih nasihat sama Tuhan, bertindak hati-hati dengan hukum Taurat, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Perkatakan dan renungkan Taurat siang dan malam, supaya engkau beruntung, gitu. Supaya engkau berhasil. Negeri yang akan kuberikan kepadamu akan kuberikan kepadamu, tapi engkau juga harus taat, begitu. Jadi kesimpulannya, bagaimana cara kita melawan tawar hati? Bagaimana cara kita melawan sebuah keadaan hati di mana kita tidak semangat, kita loyo, jiwa kita rasanya lagi down, lagi tidak bisa ngapa-ngapain rasanya. Caranya Bapak Ibu, kalau engkau dan saya mau bangkit dari situasi itu, pertama, jangan andalkan kekuatan diri sendiri, bersandar pada kekuatan Tuhan. Ya. Mungkin di depan ada tantangan, tapi percaya, bersandar saja pada kekuatan Tuhan. Dan yang kedua, pegang janji Tuhan. Ingat, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Engkau dan saya tidak sendiri. Engkau dan saya tidak berjuang melawan kehidupan ini sendirian. Ada Tuhan di situ. Ada Tuhan di situ. Dan yang ketiga, yuk sama-sama taat. Amin firman Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan, ya. Saya pakai gitar saja. Tolong. Kita sama-sama menyembah Tuhan ya Bapak Ibu. Saya percaya hadirat Tuhan, penyembahan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Yang tadi saya sampaikan di awal, waktu hati kita mau terbuka, waktu hati kita mau terima dengan rendah hati kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan sediakan berkat yang khusus, berkat yang spesial, ya. Ibadah hari Minggu itu bukan acara ritual Bapak Ibu, ya. Ibadah hari Minggu itu bukan acara seremoni yang ada tata liturginya harus begini, harus begitu, enggak. Yang penting di mana setiap hati saya dan Bapak Ibu Saudara terbuka untuk firman Tuhan, terbuka untuk hadirat Tuhan, maka akan ada perubahan demi perubahan engkau alami, ya. Amin firman Tuhan. Ini hati kami Tuhan, Engkau lihat jiwa kami, Engkau tahu kekuatan dan batas kemampuan kami. Untuk itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami tahu saat kami bersandar pada kekuatan Tuhan, kami bergantung kepada kekuatan yang terbesar di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari nyatakan kekuatan kita bukan hanya dari kekuatan kita, amin. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan. Ku tak mampu sendiri,
sebab Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Dalam hidupku ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin. Pertolonganku datang hanya dari-Mu Tuhan. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, jangan lepaskan Tuhan. Kami berserah kepada-Mu. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam. Lagi katakan, ku pandang wajah-Mu. Yang kami tahu Engkau luar biasa, pertolonganku hanya pada-Mu Tuhan. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari umat Tuhan saja nyanyikan pujian ini, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, kami tahu kami punya Allah yang luar biasa. Pegang kami, jangan lepaskan. Dalam hidupku ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya Kau bekerja, Kau turut bekerja kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku. Kami percaya Tuhan kami lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kami menyembah Tuhan yang besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak
tak pernah terlambat. Amin. Kami percaya. Katakan lagi, kuasamu terlebih. Tuhanku besar. Kami mempercayakan hidup kami pada Allah yang besar, tak pernah terlambat. Amin. Menolong hidupku, kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Kami percaya, dengan iman kami nyanyikan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, kuasamu terlebih besar. Tuhan ku besar, tak pernah terlambat. Yes, kami pegang janji Tuhan menolong. Kami pegang perintah-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan-Ku terlebih besar, tak pernah terlambat. Pulihkan hidup, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sekali lagi, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu dari tempat duduk, dari tempat di mana engkau duduk. Tuhan, Engkau lihat tangan kami yang terangkat. Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu hati kami. Engkau tahu masalah apa yang kami hadapi. Engkau tahu segala-galanya tentang hidup kami. Karena Engkau yang menciptakan kami. Untuk itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bekerja lebih lagi, bekerja lebih lagi. Bagi setiap kami yang tawar hatinya saat ini, bagi setiap kami yang jiwanya sedang tergoncang, bagi setiap kami yang perasaannya sedang tidak karuan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Karena kami tahu kami menyembah Tuhan yang besar, Allah yang besar, melebihi dari masalah kami, melebihi dari perasaan kami, melebihi dari apa yang kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarkan saat kami pulang, kami kembali ke dalam situasi dan dunia kami, Engkau Tuhan yang tetap bekerja dalam hidup kami. Diberkati umat-umat Tuhan pagi hari ini dengan berkat yang terbaik dari sorga. Berkat kekuatan, berkat sukacita, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera,
berkat yang terbaik yang Tuhan siapkan Tuhan. atas umat-umat-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur, kami dengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. 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 Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.